sholat wajib. Terus apa doanya? Sebelum sholat, sebelum salam atau setelah salam? Dua-duanya boleh. Dua-duanya. Memang terjadi khilaf di antara para ulama. Selesai sholat itu berdoa atau berzikir. Sebagian ulama berpendapat hadis tentang doa di penghujung sholat itu maka dibacanya sebelum salam. Zikir-zikir di penghujung sholat itu dibacanya setelah salam. Terus bagaimana Ustaz? Kalau engkau setelah sholat hendaklah berzikir. Setelah berzikir, ya zikir setelah sholat, lalu engkau punya permohonan yang ingin engkau pinta kepada Allah Azza wa Jalla, silahkan. Jadi setelah zikir selesai sholat itu kita baca, lalu ada keinginan untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ada masalah. Berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Dan itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disebutkan hadis itu sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi kita pemirsa, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan urusan rezeki kita, dan dikuatkan kita selalu di dalam beramal ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali lagi kita berbincang-bincang, bermuzakarah di dalam pentingnya ilmu pengetahuan sebagai penunjang untuk penguat ibadah kita dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, hadirin berbahagia. Ada di kalangan masyarakat kita, yakni di dalam faham salafi wahabi, itu rata-rata, saya tidak tahu kelas keilmuannya seperti apa dan sedalam apa atau sejauh mana, wallahu alam, karena untuk mengukur keilmuan seseorang tidak ada barometernya yang bisa kita jadikan untuk berapa panjang, berapa jauh, berapa dalam ilmu pengetahuan seseorang. Namun fakta dan nyatanya di tengah-tengah masyarakat, ya, setelah selesai sholat, rata-rata mereka langsung meluncur keluar dari masjid.
atau langsung mereka mundur, tidak mau lagi ikut berdoa berjamaah atau berzikir berjamaah selesai sholat. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita tengok dari video, boleh dikata pembesarnya Wahabi Salafi. Ya. Pemirsa dengar sendiri ya, apa yang beliau sampaikan, ya. Dalil apa yang beliau baca tentang pentingnya berdoa berjamaah atau berzikir selesai sholat. Jadi ini yang Wahabi-Wahabi yang kecil-kecil di bawah nih, ya, atau mungkin yang lagi baru-baru belajar atau baru-baru hijrah, tolong dipahami lagi, ya. Sehingga tidak ada bentrok di tengah-tengah masyarakat kita. Seolah-olah nanti yang terjadi di tengah masyarakat kita ini, ya, bahwasanya amaliyah orang aswaja yang berzikir selesai sholat, ya, selesai sholat, selesai salam, mereka mengucap istighfar, ya, selesai istighfar mereka membaca tasbih, tahmid dan takbir, ya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini ada dasarnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian selesai itu mereka lanjutkan berzikir baik dengan kalimat la ilaha illallah atau Allah Allah. Dan setelah itu barulah dilanjutkan dengan doa berjamaah. Nah, yang menjadi permasalahannya di tengah masyarakat kita saat sekarang ini, ya, adanya orang-orang yang anti dengan amalia-amalia seperti itu. Dan itu fakta. Ya. Ketika mereka bergabung sholat berjamaah pada satu masjid atau musola, ya, maka sang imam, ya, langsung mengiringi zikir-zikir dan langsung ditutup dengan doa berjamaah. Maka ini kawan-kawan ini langsung mundur, langsung mengelak, seolah-olah amalia seperti itu adalah perkara muhdas. Dan jangan-jangan Anda menyatakan pula itu amalan-amalan bid'ah pula. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal jelas Rasulullah SAW telah mengajarkan kita mana tempat-tempat berdoa yang mustajab. Di antaranya adalah sepertiga malam yang tinggal atau selesai kita sholat tahajud. Dan termasuk daripada waktu sholat-sholat yang wajib ini. Nah, jadi pemirsa kaum muslim yang berbahagia, dan lebih-lebih kepada antum-antum yang berada pada manhaj Salafi Wahabi ini, ya, tolonglah ya, tolong gitu, ya, kembali kita buka, ya, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, dan dipahami betul ayat-ayat Allah Ta'ala, dan jangan hanya dipahami matannya saja. Coba ditelusuri lagi apa hakikat ayat dan apa hakikat hadis itu sendiri. Sehingga tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sudahlah gitu. Terjadinya perpecahan di tengah masyarakat ini itu gara-gara apa? Gara-gara perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang, yang toh ternyata sudut pandang kita tadi itu sangat lemah sekali. Ya. Mungkin karena sebab kita kurang ilmu. Ya. Allah mengatakan ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kukabulkan doa kalian. Jadi tengok lagi video. Dan termasuk tadi video yang kedua, itu Ustadz Firanda, ya. Malah selesai taklim, beliau mengiringi doa berjamaah dan diaminkan oleh jamaah-jamaah yang hadir. Contoh, itu contoh. Ya.
Dan bahkan di penghujung ayatnya beliau membaca Sayyidina. Jadi kadang-kadang lucu ya. Lucu saja kalau kita tengok ya. Kawan-kawan Salafi Wahabi ini saya panggil kawan-kawan Salafi Wahabi karena kita ini masih saudara muslim. Jadi tambahlah pengetahuan. Sedangkan Ustadz Firanda saja mencontohkan berdoa berjamaah ya di saat penutup majelis taklimnya dan diaminkan oleh sekian jumlah para jamaahnya yang hadir. Nah, apalagi ini di waktu sholat. Selesai kita sholat berjamaah, kita lanjutkan untuk berzikir ya, kemudian kita lanjutkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengoklah, belajarlah kepada guru antum-antum ya. Belajar lagi kepada guru antum-antum ini. Jadi kawan-kawan Salafi Wahabi yang di bawah-bawah itu yang baru-baru hijrah ini, yang baru-baru mulai tahu ya. Saya tidak akan menjustifikasi ya. Mungkin kita lagi mencari kebenaran, mencari mana yang bagus di dalam beramaliyah ini. Intinya adalah jangan jadikan perpecahan dan jangan jadikan ini untuk menghancurkan umat Islam gara-gara kita pendek pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis. Ini tidak. Ada juga yang mengatakan bahwasanya amalia-amalia aswaja yang membuat selesai sholat fardu tadi dengan wirid-wirid tadi itu adalah perkara muhdas, perkara yang baru, ujung-ujungnya masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di mana tempat-tempat doa kita itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di saat kita tahajud doa kita diijabah, mungkin kita selesai sholat fardu tadi doa kita diijabah, atau mungkin kita sedang dizalimi oleh orang lain, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, doa berjamaah selesai sholat itu kan tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, sekarang saya tanya, ada tidak dalil Rasulullah melarang atau menyatakan kepada kita bahwasanya tidak boleh? Kan tidak ada dalilnya juga untuk melarang. Jadi hadirin yang berbahagia, para pemirsa di mana saja berada, ini penting sekali buat kita ya. Kenapa saya bilang penting? Ya. Karena amal ibadah itu diperlukan hati yang suci. Amal ibadah itu diperlukan keikhlasan. Amal ibadah itu dilandasi dengan ketulusan kita di dalam menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita itu akan nikmat, akan lezat, sementara waktu kita masih menganggap amalia orang lain salah. Orang berdoa berjamaah salah, orang melakukan wirid di masjid atau dilanggar salah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi pemirsa di mana saja berada ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh buat kita yang telah diberikan oleh pimpinan Salafi Wahabi ini, yang dituakan, yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Coba tengok ya. Apa katanya tadi ya, bahwasanya berdoa baik selesai sholat ya, boleh-boleh saja, dua-duanya boleh dilakukan sebelum dan sesudah. Dan sudah dicontohkan selesai majlis taklimnya Ustadz Firanda tadi berdoa berjamaah. Doa berjamaah selesai taklim saja dilakukan ya. Apalagi selesai sholat kita baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita belum kemana-mana ya. Maka dari itu kaum muslimin yang berbahagia ya, teman-teman Salafi Wahabi yang baru hijrah ini, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan ya. Karena Allah tidak memandang daripada rupa kita, Allah tidak memandang daripada banyak harta kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada hati dan amalan-amalan kita. Jadi tolonglah ya kawan-kawan Salafi Wahabi ya,
perbanyak istighfar, ya. Perbanyaklah bersolawat, ya. Perbanyaklah berzikir. Jangan sering menyalah-nyalahkan orang, ya. Seringkali saya mengulang-ulang ini. Karena kenapa? Ikatan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhan kita sama-sama Allah, Nabi kita sama-sama Nabi Muhammad. Ending kehidupan kita adalah surga. Tapi ternyata kita sudah baku hantam di bumi Allah Ta'ala ini. Nah, jadi semoga kita bisa memahami yang sekelumit ini dan bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi diri pribadi saya sendiri yang menyampaikan. Ya, jadi kesimpulan pertemuan kita pada kesempatan ini, hadirin berbahagia, bahwasanya berdoa berjamaah, berzikir selesai sholat, lakukanlah, dan itu punya dalil dan itu sudah dicontohkan oleh pimpinan orang-orang salafi wahabi. Jadi antum-antum, ya kawan-kawan salafi wahabi, ya yang baru-baru belajar, yang baru-baru hijrah, ya perbanyaklah belajar lagi, ya diulang-ulang, ya diulang-ulang, dibuka kitab, dibuka hadis, dibuka Al-Quran, sehingga kita menemukan hakikat amaliyah yang benar. Sekian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.